Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Kausar Sheikh dan saya berasal dari Kuwait. Dan saat ini saya mengajar bahasa Arab di Al-Istinarat. Saya ingin bertanya, disebutkan bahwa dalam Al-Quran, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sini. Dan di tempat lain dinyatakan bahwa satu hari sama dengan 50.000 tahun. Apakah Quran sendiri berisi hal yang bertentangan? Tolong penjelasan Anda. Pertanyaannya adalah bahwa dinyatakan dalam Al-Quran bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Di tempat lain dinyatakan bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 50.000 tahun. Apakah ini kontradiksi? Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 47. Dalam As-Sajadah, Quran 32, ayat 5. Disebutkan di sana bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun. Dan pada surat Ma'arij, surat ke-70 ayat 4, disebutkan bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya sama dengan 50.000 tahun dalam perhitunganmu. Bukankah itu terlihat suatu kontradiksi? Saudariku, dalam kitab suci itu hanya memberikan petunjuk bahwa satu hari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan waktu yang ada di bumi. Apakah waktu di bumi 1000 tahun, 50.000 tahun, atau 10.000 tahun? Itu mungkin disamakan dengan satu hari di sisi Allah, bahkan satu detik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya memberikan Anda referensi bahwa waktu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibandingkan dalam waktu yang ada di bumi kita ini. Tapi jika Anda ingin hal ini menjadi literatur, tetap ada penjelasan untuk itu. Kata Arab yang digunakan untuk dua hal ini adalah yaum. Dia memiliki dua arti berbeda. Dia bisa berarti hari, periode, atau epoch, waktu yang sangat panjang. Tapi jika Anda membaca As-Sajadah, Quran 32, ayat 5, dikatakan, Allah lah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, dan datang kepadanya pada satu hari yang panjang sama dengan 1000 tahun. Jika Anda mengartikan kata yaum dengan benar, seperti periode, bahwa Allah memerintahkan dari langit ke bumi, dan datang kepadanya pada satu periode yang panjangnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4, dikatakan, malaikat-malaikat dan Jibril menghadap naik kepada Tuhan dalam satu hari, yang kadar waktunya sama dengan 50.000 tahun. Jika Anda menggunakan kata yaum dengan arti periode, maka dikatakan malaikat dan Jibril menghadap naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu periode yang kadarnya 50.000 tahun. Quran memberikan dua periode yang sangat berbeda. Tidak ada pertentangan. Contohnya jika saya katakan, saya akan menghabiskan waktu 1 jam untuk kuasi. Jadi saya memerlukan periode 1 jam untuk pergi kuasi. Lalu saya katakan, saya akan menghabiskan periode 15 jam untuk ke Sinaga, ke Kashmir. Tidak ada pertentangan karena keduanya adalah periode yang berbeda. Quran mengatakan, waktu yang diperlukan para malaikat dan Jibril untuk naik ke tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 50.000 tahun, tapi waktumu. Di tempat lain dikatakan, waktu yang diperlukan malaikat untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1000 tahun. Tidak ada pertentangan. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Zakir Naik. Nama saya adalah Zakir dan saya adalah mahasiswa teknik mesin. Saya ingin bertanya bagaimana Anda membuktikan secara ilmiah akan keberadaan Tuhan. Baiklah saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuktikan keberadaan Tuhan yang Maha Besar, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelompok ateis yang tidak percaya pada Tuhan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan selamat pada kelompok ateis. Ucapan selamat. Anda tahu kenapa? Jika Anda melihat sekeliling kita, seorang Hindu memiliki ayah Hindu, seorang Kristen memiliki ayah Kristen, orang-orang Islam memiliki ayah Islam. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang berbeda. Dia tidak percaya pada sesuatu yang tak terlihat yang diberi atribut. Jadi dia tidak akan percaya pada Tuhan. Saya memberikan ucapan selamat padanya karena dia mempercayai bagian pertama dari syahadat, hal dasar dari keimanan seorang muslim, la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan. Tugas saya membuktikan illallah, selain Allah, yang insya Allah akan saya lakukan kepada orang lain untuk membuktikan adanya Tuhan, bahwa Tuhan benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sudah mengenal Islam dengan konsep la ilaha, tidak ada Tuhan. Sekarang saya harus buktikan illallah, kecuali Allah, insya Allah. Bagi seorang ateis, diumpamakan ada sebuah objek, sesuatu yang melayang yang tidak seorang pun pernah melihat.
Sekarang Anda berada di dunia objek ini. Jika Tuhan berada di depan Anda dan bertanya, siapa yang akan menjadi orang pertama yang dapat menceritakan mekanisme objek yang tidak terdefinisi ini? Siapakah yang akan menjadi orang yang pertama yang dapat menceritakan mekanisme objek ini? Sekali lagi, siapakah yang akan menjadi orang pertama yang akan menceritakan mekanisme objek yang tidak seorang pun bisa melihatnya atau mendefinisikannya? Terkadang saya berpikir, orang ini yang akan menjawab pertanyaanmu, jawaban tentang caranya, dialah yang menjadi objek itu. Orang akan mengatakan dia kreator atau produser. Apapun namanya, terima saja julukan itu. Nama-nama itu mempunyai arti serupa. Kreator, produser, atau apapun. Tapi ingatlah apa yang dikatakannya pada Anda. Simpan dalam ingatan Anda. Berikan pertanyaan lagi, bagaimana Anda menemukan keberadaan sesuatu yang tidak terlihat akan dikeluarkan dari teori ledakan besar. Katakan padanya Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 30, tentang teori Big Bang. Siapa yang menciptakan Al-Quran? Tuhan yang mana? Dia mungkin mengatakan ini hanya kebetulan. Tidak. Kembali pada pertanyaan. Kita tidak tahu cahaya bulan dan refleksi cahayanya. Kita tidak memiliki penjelasan. Anda menanyakan tentang cahaya bulan dan juga refleksi cahayanya. Lalu kita menemukannya. Orang ini mengatakan kepadamu kemarin dulu, beberapa tahun belakang, mengenai penjelasan ilmiahnya. Katakan padanya, Quran menyebutkan tentang cahaya bulan dan refleksinya 1400 tahun yang lalu. Siapa yang mengatakan itu? Itu kebetulan. Tidak, banyak hal di dalamnya. Tanyakan tentang matahari. Tentang apapun yang telah diketahuinya. Kapankah ilmu pengetahuan mencapainya? Kemarin? 15 tahun? 20 tahun yang lalu? Quran mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Mungkin dia akan berkata, seseorang telah menaruhnya. Mungkin dia katakan, saya tidak setuju. Lanjutkan. Bagaimana kelanjutannya kemudian? Apakah sebenarnya ini? Dia akan mengatakan, ini asal. Bagaimana kau tahu? Kita punya bukti, barang buktinya. Katakan padanya Quran mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Siapa yang mengatakannya? Dia pasti akan terdiam. Jangan berhenti, lanjutkan terus. Ungkapkan pertanyaan demi pertanyaan. Saat ada ceramah, teruskan beri pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Itu akan menggiring pada jawaban yang utuh. Siapa yang membuat semua ini? Quran telah menjelaskannya. 1400 tahun yang lalu tentang air. Siapa yang mengatakannya? Quran berbicara tentang ilmu botani. Milan Tenno. Siapa yang mengatakannya? Teruslah bertanya dan bertanya. Siapa yang menciptanya? Siapa yang membuat buktinya? Tanyakan lagi. Apakah dia juga tahu tentang teori probabilitas? Jika Anda memiliki dua pilihan, yang mana salah satunya benar, kemungkinan untuk mendapatkan pilihan yang benar secara acak adalah setengahnya. Contohnya, jika saya melempar sebuah koin, kemungkinan untuk mendapatkan salah satu sisi adalah berbanding 2. Jika saya melempar 2 kali, kemungkinannya adalah setengah dikali setengah menjadi seperempat. Itulah kemungkinannya. Jika saya lempar 3, setengah dikali setengah menjadi 1/8, 12,5%. Kemudian saya berhasil. Jika saya lempar dadu lagi, kemungkinan saya berhasil secara acak menjadi 1/6. Itulah yang saya dapatkan, 1/sekian%. Tapi, jika saya lempar lagi menjadi 2 kali, kemungkinan yang saya dapatkan adalah 1/6 dikali 1/6 menjadi 1/36. 1/6 dikali 1/6 menjadi 1/3/6. Inilah yang dinamakan teori probabilitas. Jika saya lemparkan dadu 2 kali, lalu sebuah koin, kemungkinannya adalah 1/6 dikali 1/6 dikali setengah menjadi 1/72. Jika Anda bertanya mengenai kemungkinan, bagaimana dengan bentuk bumi? Banyak jawabannya. Ada yang berkata mungkin datar, beberapa mungkin mengatakan seperti itu. Ada yang bilang segi 6, ada yang bilang segi 5, ada yang bilang segi 7, banyak jawaban. Akan membuat kita bingung. Ada yang bulat, ada yang spiral. Kesempatan akan kemungkinan yang dibuat iya. Kemungkinan benarnya 1/10. Cahaya bulan, apakah itu cahayanya sendiri atau refleksi benda lain? Kemungkinan jawaban yang benar dari kemungkinan itu 1/2. Kemungkinan tadi jika disatukan, bentuk bumi dan cahaya bulan yang merupakan cahaya refleksi, jumlahnya adalah 1/10 dikalikan setengah, jumlahnya 1/20. Kalau begitu terbuat dari apa ini? Ada yang menjawab pasir, ada yang batu, ada yang aluminium, ada yang bilang emas. Anda bisa menyebutkan 100 jenis. Bisa menjawab air, bisa menjawab perak, bisa jadi 1000 jenis. Kesempatan Anda menjawab benar adalah menjadi lebih banyak lagi. Sekarang menjadi 1/1000. Kemungkinan jika seluruhnya benar dari kemungkinan spiral, cahaya bulan adalah cahaya refleksi, dan kemungkinan makhluk ini dari air adalah 1/10 dikali setengah dikali 1/1000 menjadi 1/20.000, 0,005%. Quran berbicara mengenai ilmu pengetahuan lebih dari 1000 kali. Dalam 3 kali kesempatan 0,005%.
Dan jika saja Anda terus menghitung kemungkinan secara acak, mungkin akan sampai pada kemungkinan sebesar 0. Apapun, jika 1/10 × 50 termasuk pada nilai 0. Lalu jika Anda tanyakan pada seorang teman Anda yang punya paham ateis, siapa yang mampu melakukan ini semua? Jawabannya satu. Yang pertama, Sang Pencipta, si pembuat. Dan satu-satunya jawaban yang dilakukan ilmu pengetahuan saat ini, mereka tidak menghilangkan Tuhan. Yang mereka hilangkan adalah model Tuhan. La ilaha illallah. Mereka tidak menghilangkan Tuhan, tapi menghilangkan model Tuhan. Itu jawabannya.